masalah asuransi, perlindungan, terus masalah kontrak kerja, bagaimana komunikasi antara majikan dan pekerja. Ya, itu kan banyak kan? Iya. Banyak yang dilibatkan jadinya kan? Banyak faktor yang dilibatkan. Nah, saya ingin mendengar ini dari ahli prudensial. Kalau masalahnya silakan yang dilaporkan masalah asuransi. Iya. Oke. Nah, Kalau dari masalah asuransi mungkin kita akan kalau dari saya kan spesifik investasi ya. Jadi itu mungkin kita bisa berbicara tentang pengolahan modal. Jadi itu bisa juga untuk kesejahteraan tuh. Maksudnya kehidupan kesejahteraannya bagaimana kan bisa membicarakan ke situ juga topiknya. Terus untuk pengolahan masa yang akan datang ke depannya, kehidupannya yang akan depan, masa depannya kayak mana. Terus untuk sepertinya gini, masa pensiun mau dibawa kemana gitu. Saya rasa kalau untuk investasi saya seperti itu pemberian, jadi pembicaraannya itu yang berkaitan dengan permodalan gitu. Jadi kalau untuk asuransinya mungkin bagian kesehatannya nanti menjelaskannya begini, kalau ngikutin asuransi begini jaminan untuk kesehatan. Kamu kalau ikut yang mayor seperti bagian ke mayor atau waivernya dapat berapa ke situ gitu. Lebih kejelasannya di situ kalau untuk asuransi. Iya. Jadi yang poinnya, keywordnya adalah banyak faktor yang terlibat. Ya, tidak hanya satu faktor aja. Ya, banyak yang dilibatkan. Dan semuanya saling berhubungan. Itu kalau di sini dikatakan komunikasi adalah satu proses. Ini contohnya yang di sini, terus yang masing-masing tadi sudah memberikan contoh tersendiri. Pada dasarnya melibatkan banyak faktor, tidak hanya single faktor atau faktor tunggal ya. Tidak statis. Ya. Karena Kemudian ini komunikasi adalah upaya yang disengaja serta memiliki tujuan pasti ya. Komunikasi adalah kegiatan yang dilakukan secara sadar, disengaja serta dengan tujuan dan keinginan dari pelaku. Sadar menunjukkan bahwa kegiatan komunikasi yang dilakukan terkendali dan terkontrol, bukan mimpi. Ya. Udah ngantuk kan? Enggak Nah, kan? nih, Pak. Ngantuk kan? Nah, yang kuncinya di sini adalah Komunikasi dilakukan secara sadar. Sadar. Tidak mungkin orang komunikasi dalam mimpi kan? Kecuali kita seperti awal-awal saya bilang tadi, kita hanya komunikasi antar manusia yang normal ya. Kita tidak berkomunikasi dengan selain itu. Ya. Selain itu ya. tapi Ya. tangannya modor. Enggak. Makanya itu ya. Jangan nanti Terlalu signifikan loh itu, Pak. Saya tidak nuding Mbak. Kalau dia merasa Dia yang merasa sendiri. Kayaknya intermezzo, Pak. Biar nggak sharing orangnya. Jadi minum gua. minum aja ya. Kemudian yang ketiga, komunikasi menuntut adanya partisipasi dan kerjasama dari pelaku yang terlibat. Ya, ini pasti ini. Ya. Kegiatan komunikasi akan berlangsung baik apabila pihak yang terlibat mempunyai perhatian yang sama terhadap topik yang dikomunikasikan. Contohnya apa? Debat pilkada, dialog, menyalakan suatu dialog, Coba. dosen ke kita. Kuncinya coba lihat ya. Kegiatan komunikasi akan berlangsung baik apabila pihak yang terlibat memiliki atau mempunyai perhatian yang sama terhadap topik atau pesan yang dikomunikasikan. Yang kedua, selama proses komunikasi dituntut kerjasama. Ada yang berbicara dan ada yang mendengarkan. Tidak ada. Sekarang begini ya. Rapat kerjasama di sebuah perusahaan itu juga kan istilahnya ada yang berbicara seperti misalkan
pihak manajer mempresentasikan sebuah produk atau gimana, nanti kerjasamanya, oh ini produk ini nanti kedepannya harus diusahakannya seperti apa, terus hasil produksi ini untuk meningkatkan hasil produksi ini harus bagaimana. Setidaknya kan ada yang mendengarkan dan ada yang menanggapi, Ada yang menyampaikan. Bagaimana Mbak Fitri? Nah, Sama. idem. Mbak Gita, ada yang lain? Dari prudent. Nah, ada yang lain? Kalau dari asuransi mungkin akan berjalan dan baik jika saya menyampaikan dan klien yang saya tuju itu dia juga mendengarkan. Lepas itu kan dia jadi penasaran, ada respon, ada perhatian. Oh begini, terus akhirnya kan ada interaksi timbal balik yang tercipta. Jadi situ baru bisa berjalan dengan nggak mungkin intinya itu komunikasi yang saya sampaikan itu dia bisa menerima, jadi kalau akhirnya sama-sama mengerti. Oke Mbak Tania, nah, prima. Ada komunikasi email. Ya mungkin kalau saya tadi kayak debat Idem. cawagup. Debat cawagup itu yang Ini saya oke, semua bagus. Saya tambahkan begini ya. Jadi dia tuh ada mempunyai perhatian yang sama terhadap topik atau pesan yang dikomunikasikan. Saya begini ya. Saya akan merasa nyaman, nyambung, cepat klopnya apabila saya berkomunikasi dengan orang yang sama-sama paham dengan ilmu komunikasi. Ya. Kemudian seorang ahli komputer akan nyaman dia berkomunikasi dengan orang yang menguasai komputer. Ya. Kemudian seseorang yang ahli astronomi, ilmu perbintangan, ya, maka ketika dia mengajak komunikasi tentang bintang, yang diajak komunikasi kebetulan orangnya tidak mengerti masalah astronomi, tidak nyaman, tidak nyaman gitu kan. Walaupun yang si ini mendengarkan, dia berbicara macam-macam gitu kan, posisi bumi, bulan, gini, gitu kan. Yang mendengar, ya dia mendengarkan aja dengan baik gitu kan. Akhirnya monoton. Ya. Nah, itu yang tadi juga benar. Nah, tadi juga benar. Cuma saya titik beratkan di sini. Dia mempunyai perhatian yang sama ya, yang sesuai. Sepertinya Mbak ini kan kalau berbicara masalah Taiwan gitu kan, akan klop langsung. Klop langsung apalagi tentang PKI. Kehidupan di Taiwan ini. Nah, misalnya satu orang yang tidak pernah hidup di Taiwan gitu kan, hanya di Indo aja gitu kan, di Indo misal di daerah saya gitu misalkan, ini sudah berbicara, oh Taiwan ada Taichung loh, ada Taipei Station loh misalnya kan, ada MRT loh. Nah yang ini kan dia diam aja kan, nggak tahu kan, walaupun dia sebagai pendengar, walaupun dia sebagai, paham kan maksud saya? Paham. Oke ya. Nah ini lagi yang keempat, komunikasi bersifat simbolis yang sudah kita lihat di awal tadi ya. Komunikasi pada dasarnya merupakan tindakan dilakukan dengan menggunakan simbol. Kemudian bahasa verbal dalam bentuk kata-kata, kalimat baik secara lisan maupun tulisan. Selain bahasa verbal ada juga lambang non verbal seperti gestur, gerakan tubuh, gerakan tangan, kaki, raut muka, anggukan kepala, dan gerakan tubuh yang lainnya. Penggunaan lambang nonverbal lazimnya untuk memperkuat arti pesan yang disampaikan. Coba ini, yang poin nomor 4 ya. Jadi penggunaan lambang nonverbal lazimnya untuk memperkuat arti pesan yang disampaikan. Contoh, Pak Fitri. Non-verbal ya misalkan. Nah, kan verbal kan kita sudah tahu tadi. Non-verbal kita sudah tahu. Nah, di sini dikatakan bahwa penggunaan lambang non-verbal lazimnya untuk memperkuat arti pesan yang disampaikan.
biasanya kalau orang berbicara itu kan biasanya ada gerak-gerik tertentu yang disampaikan, memang seperti menunjuk ke sana atau menjelaskan tentang apa bisa dengan Pokoknya mantep. dengan gitu, dengan Ya.